Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzal bai' dzalikum khairal lakum in kuntum ta'malun in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan hingga dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mempersiapkan bekal diri kita menghadap kepadanya. Mudah-mudahan semoga kapanpun hidup kita berakhir, kita menjadi bahagian orang yang iskariman au mutsyahidan, hidupnya mulia, matinya dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu Allah yang mulia, khatib mengajak kepada kita semua, berwasiat kepada kita yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita. Sebaik-baiknya bekal adalah berbekal dengan takwa. Jika takwa ini kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melaksanakan ibadah salat Jumat merupakan pembahasan yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Hadirin yang mulia, dalam ayat yang dibacakan tadi dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita setiap siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Idza nudiya lis-shalah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat, min yaumil jumu'ah, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka kalian segerakanlah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', tinggalkan seluruh urusan jual beli, dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kamu adalah orang-orang yang mengetahui. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah, pertama, mengapa namanya salat Jumat? Ada 3 alasan menurut para ulama mengapa salat di zuhur ini, di siang hari Jumat ini disebut namanya salat Jumat. Pertama, saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, disebut namanya salat Jumat karena pada hari itulah orang beramai-ramai hadir ke masjid melaksanakan salat Jumat. Maka disebutlah nama salatnya adalah salat Jumat. Nama harinya pun disebut dengan nama Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Yang kedua, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa disebut namanya salat Jumat? Salat Jumat itu, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah,
adalah solat Jumat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersempena juga kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Nabi barusan meninggalkan ketika meninggalkan Masjid Quba menuju ke tengah-tengah kota, baru lebih kurang 500 meter saja Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Masjid Quba, maka kemudian datanglah perintah salat Jumat. Kemudian salat Jumatlah Nabi di sebuah tempat, yang tempat itu adalah lapangan luas, yang kemudian di atasnya didirikan selanjutnya masjid yang disebut dengan nama Masjid Al-Jumu'ah. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, salat Jumat ini termasuk juga ada yang mengatakan mengapa disebut namanya Al-Jumu'ah, diambil dari kata jam'an. Jam'an ini ketika pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah keduanya diusir daripada syurga, dikumpulkan mereka berdua di sebuah tempat luas, namanya adalah Muzdalifah, nama sebuah halaman luas, tanah luas yang disebut dengan nama Padang Arafah. Jadi sebetulnya dua nama satu daerah. Jadi Arafah dan Muzdalifah itu berdekatan. Ada orang yang memisahkan, ada namanya Arafah, ada namanya Muzdalifah. Muzdalifah itu nama wilayahnya, sedangkan Arafah itu nama tempat pertemuan tanah luas, itu disebut dengan Arafah. Itu disebut dengan bahasa Arabnya jam'an. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka solat Jumat ini solat yang sangat istimewa, solat yang memang hanya hadirnya sekali sepekan saja, hadirnya pada hari yang diistimewakan. Disebut dia namanya salat Jumat karena pada hari yang ditetapkan sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang menjadi penghulu sekalian hari, itulah hari Jumat. Maka salat Jumat ini adalah rayanya kaum muslimin sekali sepekan. Untuk mendapatkan keutamaannya ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan sunnah-sunnah lainnya. Ada namanya mandi sunnah Jumat, ada namanya memotong kuku, ada namanya kemudian memakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik. Dan yang paling tinggi di antara semua sunnah itu, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, adalah menghadiri solat Jumat ini sebelum khatib naik ke atas mimbar. Saudaraku yang mulia, solat Jumat ini berbeda dengan kebanyakan solat lain. Kalau solat lain tidak menggunakan khutbah, solat Jumat ini menggunakan khutbah. Maka sebahagian ulama berpendapat, orang yang hadir solat Jumat tetapi dia tidak mengikuti khutbah Jumat, maka dia tidak tergolong sebagai jamaah Jumat. Yang disebut orang hadir khutbah Jumat itu, apakah orang sambil berjalan dia mendengarkan khutbah Jumat? Tidak. Apabila seorang tamu Allah hadir solat Jumat, setelah khatib naik ke atas mimbar, maka malaikat yang mencatat pun, seluruh jamaah yang dicatat itu hanyalah yang hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Maka yang datang setelahnya menjadi rugi besar, karena malaikat yang mencatat amalan itu pun ikut mendengarkan khutbah Jumat. Maka oleh Nabi SAW diingatkan, jangankan tidak mendengarkan khutbah Jumat, jangankan hadirnya pada waktu iqamat, datang saja dia waktu khatib sedang menyampaikan khutbah, atau bahkan sewaktu khatib sebelum menyampaikan khutbah, tetapi dia memberikan isyarat kepada kawannya, berbicara dia ketika khatib menyampaikan khutbah. Apa kata Nabi SAW? Wa may yatakallam faqad lagha. Siapa yang berbicara ketika khutbah disampaikan, maka adalah khutbahnya sia-sia, maka adalah Jumatnya sia-sia, Jumatnya lagha. Menurut para ulama, makna yatakallam, makna berbicara, tidak hanya berbicara saja, tetapi memberikan isyarah sekalipun, memberikan kode sekalipun, itu membatalkan fadilah salat Jumat. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan di masjid kita yang mulia ini,
Mari kepada seluruh keluarga besar PLN wilayah Riau, Kepulauan Riau, utamakanlah salat Jumat ini sebelum khatib naik mimbar. Saya menghimbau sekali lagi kepada saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di masjid kita ini enak azannya 2 kali. Azan yang pertama pun adalah azan masuknya waktu. Padahal sebetulnya azan Jumat 2 kali ini, azan yang pertama itu azan di luar waktu, azan memanggil jamaah agar hadir ke masjid. Sedangkan azan yang kedua itu azan masuknya waktu. Di masjid kita ini dilonggarkan lagi. Bagaimana melonggarkannya? Azan pertama dikumandangkan ketika waktu salat zuhurnya masuk, waktu salat Jumatnya masuk. Azan kedua sudah lewat sekian menit. Tapi kalau kita masih berlambat-lambat juga, bayangkan waktunya sudah kita sisihkan, waktunya sudah kita berikan, tetapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kerja selesai, nilainya tidak ada, rumah selesai tapi tak bisa ditempati. Sebagai saudara, saya menghimbau saudaraku sekalian, mari jangan sia-siakan waktu ini. Belum tentu kita masih bertemu dengan Jumat selanjutnya. Belum tentu kita masih bertemu dengan Jumat berikutnya. Jumat ini teramat istimewa. Kalau bisa kita datang salat Jumat ke masjid ini, sempat kita membaca Al-Quran itu agak 1 surat 2 surat. Sempat kita agak berzikir beberapa saat. Jangan di masa-masa injury time. Jangan sampai Allah memberikan nikmat kepada kita juga di masa-masa injury time. Jadi kalau dengan Allah saja kita berhitung, bagaimana Allah takkan berhitung kepada kita? Makanya banyak saudaraku orang berlimpah harta tapi hatinya tak tenang. Maka salah satu yang mesti kita perbaiki adalah perbaikilah kualitas solat kita. Wabil khusus lagi, perbaikilah kualitas salat Jumat kita. Maka insya Allah banyak yang akan Allah perbaiki dalam hidup kita. Semoga khutbah kali ini ada manfaat. Tidak ada bermaksud menyindir apapun. Murni ini hanyalah tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Saudaraku, semoga setiap kebaikan disampaikan kepada yang baik-baik, yang mengamalkan insya-Allah adalah yang paling baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allah